Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nafaqatil qarib wal raqiq wal hayawan. Selain kewajiban memberi nafkah kepada istri, sebenarnya pemberian nafkah ini banyak bentuknya. Bisa memberi nafkah anak ke bapak, bisa memberi nafkah bapak ke anak, bisa memberi nafkah laki-laki maupun perempuan kepada budaknya, bahkan nafkah kepada hewan piaraannya. Sebenarnya ini masalah nafkah kepada usul wal furu' tidak mempunyai kaitan yang dalam dengan apa yang akan kita bahas dalam bab nikah. Cuman kemarin sudah membahas tentang nafkah suami istri, sekalian aja nafkah orang tua dan anak, karena pembahasannya juga nggak panjang. Setelah itu kita akan membahas hadonah, hak asuh, yakni ketika suami dan istri bercerai, siapakah yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut. Ini akan kita bahas setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nafaqatil qarib wal raqiq wal hayawan. Yajibu ala syakhs dzakaran kana au untha. Wajib bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, kecuali nanti nafkah kepada istri, baru itu disebut laki-laki. Selain itu laki-laki dan perempuan. Idza fadala an nafaqatihi, siapapun baik laki-laki maupun perempuan, kalau mempunyai harta yang lebih, fadala itu zada, dari nafkah untuk dirinya, yang cukup untuk dirinya, dan ini zauj sekarang, wa nafaqati zaujatihi, dan cukup untuk memberi nafkah kepada istrinya. Saya ulangi, siapapun yang punya harta lebih dari yang harus dia nafkahkan kepada dirinya dan istrinya, jadi uangnya lebih, maka wajib atasnya an yunfiku alal aba, wajib atas mereka memberi nafkah kepada bapak-bapak mereka. Aba itu ya bapak, wa abul ab, dan bapaknya bapak, bapak-bapaknya bapak terus. Wal ummahat, dan ibu. Ibu di sini juga ibu, ibunya ibu, ibu-ibunya ibu, lewat perempuan semua. Wajib bagi seseorang yang punya uang untuk dirinya dan nafkah istrinya, untuk menafkahi alal aulad wa auladihim wa insafalu, anak cucu sampai bawah, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ya, memberi nafkah kepada mereka ini, anak dan anaknya anak tadi itu ya, bisyarat al-faqr wal ajaz. Syaratnya ialah miskin. Jadi wajib bapak untuk memberikan nafkah untuk anak atau cucunya, kalau apabila anak dan cucunya tersebut, satu, miskin, kedua, ajaz. Ajaz itu tidak mampu. Tidak mampu maksudnya tidak mampu bekerja. Tidak mampu bekerja itu bisa beberapa sebab. Imma bizamanatin, kalau bapak, ibu sampai atas itu
miskin dan tidak mampu untuk bekerja biasanya. Tapi disebutkan di sini, ya, kalau bapak, ibu, walaupun dia itu mampu bekerja, selama mereka miskin, wajib untuk anak menafkahinya lihurmatihim. Tapi kalau anak tadi harus miskin dan harus dia nggak mampu untuk bekerja. Nggak mampu bekerja itu karena apa? Bizamanatin, mungkin karena tua, atau mungkin zamana juga artinya sakit yang sudah nggak kunjung sembuh ya. Autofulatin, atau karena masih kecil, anak kita umur 9 tahun, ya dia fakir, nggak punya apa-apa. Yang kedua, dia juga nggak mampu bekerja, biasanya main, ya, maka wajib dinafkahi. Atau dia nggak bisa bekerja karena kena penyakit junun, gila. Ya. Selesai, watajibu nafaqatu zaujatil ab, dan barang siapa yang punya harta lebih untuk dirinya, kemudian untuk istrinya, maka wajib untuk orang tua, bapak ibu dan sampai atas, anak, kalau tidak ada semuanya atau cukup semuanya, wa nafaqatu, ditambah lagi kalau bapak kita punya istri yang lain, berarti ibu tiri pun kita nafkahi. Nah, sekarang ini mungkin kalau diterangkan tadi kan begitu banyak ya. Nafkah itu bapak, kakek, ibu, nenek, anak, cucu, ya. Iya kalau kita kaya raya, punya uang miliaran. Dan kalau enggak, disebut di sini. Fa in kana lahu aba wa aulad wa lam yaqdir ala nafaqatil kul. Kalau dia punya bapak, punya kakek, punya ibu, punya nenek lagi, punya anak, punya cucu lagi, waduh, dan semuanya fakir, wa ajiz, mana yang kita dahulukan untuk memberi nafkah disebut di sini. Fa in kana lahu abaun wa auladun wa lam yaqdir ala nafaqatil kul. Yang pertama, qaddamal ibu dulu. Ibu ini nomor 1. Walaupun sebelum anaknya. Ya, sebelum anaknya. Yang wajib dinafkahi pertama adalah ibu. Kemudian bapak. Kemudian anaknya yang masih kecil tadi. Atau ya, atau anaknya yang masih kecil, laki atau perempuan. Tapi ini ada khilaf. Tadi gimana? Kalau semuanya nggak bisa dia menafkahi, yang pertama tadi apa? Ibu, bapak, ada khilaf. Ada yang mengatakan wal mu'tamad, anak dulu, baru ibu dan bapak. Ya, makanya disebutkan di situ. Wal mu'tamad taqdimuhuma 'alal ibn wal ab. Ya. Ya. Jadi kalau di sini tadi ibu, bapak, anaknya yang masih kecil. Tapi sebagian pendapat ulama yang lain, anak yang masih kecil, laki atau perempuan, baru ibu, baru bapak, baru anak yang besar. Tsummal kabir. Wa hadhihi nafaqatu muqaddaratun bil kifayah. Nah, nafkah ini beda dengan nafkah suami istri. Kalau nafkah suami istri itu tastaqir fi dhimmah. Kalau ente seminggu udah ngasih nafkah kayak utang seminggu. Tapi kalau ini tidak. Kapan kamu punya uang kamu wajib menafkahi. Kapan kamu nggak punya uang, ya sudah, kamu nggak wajib menafkahi. Dan kalau punya uang lagi, ya nafkahi lagi. Kalau memberi nafkah lagi, lah yang kemarin nggak ngasih nafkah, ya sudah, bukan kewajiban, bukan dhimmah, dan bisa dituntut. Makanya wa hadhihi nafaqah muqaddaratun bil kifayah wa la tastaqir fi dhimmah. Kenapa? Li'annaha nafaqah muasah. Ya.
Karena ini hakikatnya adalah nafkah tolong menolong, nafkah gotong royong. Muasah itu kayak gotong royong, maunah. Beda dengan nafkahnya istri. Kemudian wa in ihtajal walid al-mu'sir ila nikah. Kalau bapaknya butuh untuk nikah, ya, bapaknya pengen nikah, maka wajib buat anak yang musir, yang mampu, yang mendapat keluangan rezeki untuk menikahkannya, membiayai pernikahannya itu, i'faf. Au kalau tidak bisa nikahkan, tasarri, belikan budak. Ya mungkin lebih mudah nikah ya. Selesai. Waman malaka raqiqan au dawab lazimahun nafaqah wal kiswah. Ya. Barang siapa yang memiliki budak, barang siapa yang memiliki kendaraan di sini maksudnya apa? Hewan apa? Kuda, onta dan lain-lain, dawab, maka wajib untuknya untuk memberi nafkah makanan. Wal kiswah untuk rokik, bukan untuk dawab bukan untuk kiswah, iya, untuk rokik, belikan baju budak itu, kemudian belikan makan. Fa inim tanah, kalau tuan nggak mau memberi makan, tuan nggak mau memberi makan budaknya atau hewan peliharaannya, alzamahul hakim, maka datang hakim memerintahkan dengan paksa untuk memberi makan dan budak maupun hewan tadi. Fa in lam yakun lahu malun aqra alaihi in amkan. Ya, kalau apabila dia tidak punya uang, akro itu artinya menyewakan. Kalau mungkin disewakan. Ya. Ajar alaihi. Kalau apabila disewakan tidak mungkin, bi'aleh, suruh jual. Ente kalau nggak bisa melihara budak ini, ya jualan budaknya. Ente kalau nggak bisa melihara hewan, jangan nanti biarkan mati kelaparan, jual aja. Aslam lak, aman buat kamu daripada harus memelihara dan mendoliminya. Imra'ah Bani Israel, ada perempuan di Bani Israel yang taat, ahli ibadah, masuk neraka gara-gara memenjara kucing di rumahnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kelaparan sampai makan tanah itu, nguruk-nguruk tanah sampai makan tanah, karena nggak ada rahmatnya, dimasukkan ke neraka oleh Allah. Ini sama kucing, apalagi sama orang. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan masalah nafkah ini? Anak kira cukup jelas karena dia lebih detail dan lebih jelas lagi. Secara ada sebab dua tadi pokoknya. Pertama fakir wa ajaz seperti itu. Ala kulli hal. Sekarang ini yang lebih penting berkaitan dengan hadonah. Hadonah itu hak asuh. Ini sering terjadi, sering menjadi permasalahan. Kalau cerai anaknya kemana? Nah, sekarang akan diperinci. Fil hadonah. Hadonah itu sendiri adalah tarbiyah man la yastaqil bi umurihi bima yasluhu wa yaqihi amma yadurruh. Hadonah itu adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak bisa menjaga dari apa yang membuat mereka itu bahaya dan apa yang menguntungkan, memanfaatkan untuk diri mereka. Jadi masih belum tahu. Biasanya anak kecil kalau seperti itu, atau mungkin ada anak yang kelainan. Ya.
Kemudian ahaqqun nas bi hadanati tifl. Siapakah yang paling berhak untuk mendapat hak asuh kalau suami dan istri itu berpisah? Kalau sudah dikatakan ahaqqun nas bil hadanah, ini berarti cerai. Nggak mungkin kalau mati, masuk mau rebutan sama mayit. Ya, berarti cerai ini. Makanya di situ idza faraqa ar-rajulu zaujatahu wa tanaza'a fihi. Yang pertama ibu. Kenapa? Karena wanita itu lebih pantas untuk mengasuh daripada laki-laki karena dia lebih perasaan dan sabar. Ya. Selalu kalau kita lihat manaqibnya aulia, para ulama, para wali itu banyak yang tidak punya bapak, tapi ada ibu. Habib Ali Habsyi, Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka itu nggak punya bapak, tapi punya ibu. Jadi kalau memang kepaten atau meninggal, kalau ditinggal meninggal bapak, kemungkinan jadi masih besar. Karena ibu itu konsentrasi untuk mendidik anaknya. Banyak yang nggak mau nikah lagi bahkan hanya untuk ngurus anaknya. Itu kalau perempuan. Tapi jarang terjadi kalau yang ditinggal ibu terus dididik oleh bapak. Ya. Dididik oleh bapak. Didikan bapak hingga jadi orang itu ada, tapi jarang. Lebih banyak yang dididik ibu yang jadi. Makanya disebut di sini yang lebih berhak untuk mendapat hak asuh itu ibu, karena lebih sabar, lebih perasa. Laki kan enggak. Ya. Biasanya kalau sudah orang laki ditinggal mati istrinya, waduh, ribut, enggak ngurusi anak, ngurusi kawin lagi, ya, cari istri lagi. Pokoknya enggak mati aja pengen cari istri lagi, apalagi yang mati. Ya. Jadi ribut karepe dhewe. Ya. Maka dikatakan di sini Thumma ummahatuha al-mudliyat bi'inaf. Pertama ibu, kemudian ibunya ibu. Nenek, ibunya ibu atau ibunya nenek yang lewat perempuan. Ya. Dan didahulukan yang lebih dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, thumma al-ab. Kalau tidak ada ibunya, tidak ada atau tidak mau atau bagaimana, baru yang lebih berhak selanjutnya adalah bapak. Setelah bapak, ummahatuhu. Setelah bapak, ke ibunya bapak, bukan ke bapaknya bapak. Ummahatul ab. Baru thummal ab, thumma ummahatuhu, thumma abul ab. Thumma ummahat abul ab sampai ke atas. Kemudian yang berhak lagi, kalau mungkin tidak ada, ya, tidak ada atau ada sebab yang menyebabkan mereka nggak bisa, ukhtu syaqiqah. Yang berhak adalah saudara perempuan sebapak seibu. Kemudian yang perempuan ya, kemudian yang laki. Kemudian saudara syaqiqah tadi itu ukhut syaqiqah yang selain pertama, kemudian ukhut li'ab, terus kemudian akh syaqiq, kemudian ukhtun li'ab, baru akh li'ab, baru ahli baru khalahnya anak ini, saudara ibunya, baru
ke banatul ikhwah lil abawain, ke anaknya ponakannya, banatul ikhwah yang syakik, kemudian anak-anak mereka, kemudian li'ab, ya, kemudian anak-anak mereka, kemudian lil kemudian ammah. Ammah itu saudaranya bapak laki yang perempuan, kemudian saudara bapak laki yang laki-laki. Tsumma banat khalah, anaknya saudaranya ibu yang perempuan, kemudian anaknya perempuan saudaranya bapak, kemudian ibnul am, sepupu misalnya. Ya, ini dicatat mestinya. Ini urutan siapa yang berhak. Kalau ini nggak ada ini nggak ada ini yang lebih berhak, seperti itu. Nah, ala kulli hal, ini urutan nantinya bisa terlewati karena tidak mencapai syarat. Nah, ini syartul hadin. Syaratnya orang yang memiliki hak asuh itu boleh mengasuh. Apa syaratnya? Pertama adalah itu bukan fasik, tarikus sholat. Anak suami bercerai, suami istri cerai. Kemudian pertama yang berhak mendapat hak asuh apa? Ibunya, istri berarti. Ibunya mungkin ada sebab apa yang membuat dia nggak bisa megang hadonah, nggak bisa megang hak asuh. Kenapa? Fasikoh, nggak sholat ke bapak. Ya harus ke hakim. Ya hakim, dia memang berhak mendapatkan apa? Hak asuh, tapi dia nggak sholat. Atau dia syaribatul khamr, peminum khamr. Atau dia suka fasik, suka dengan laki-laki, ya, suka berzina ataupun apapun, maka berpindah. Ini adalah itu jangan berbuat kabiroh, jangan berbuat dosa besar, ya, hingga akhirnya menjadikan dia jadi orang fasik. Atau juga sebaliknya, mestinya ibu terus bapaknya fasik, tarikus sholat atau ini semua pindah kemana tadi? Ummul Yes. Wal hurriyah, apa hurriyah itu? Merdeka. Laki-laki nikah dengan budak, cerai, punya anak, hadonanya di ibu, tapi karena ibunya apa? Budak, nggak bisa pindah ke bapak. Wa kadzal Islam in kana tiflu musliman. Kalau anak ini muslim, maka hak asuhnya ya kepada yang Islam. Kalau umpama suami istri cerai karena ada yang murtad, punya anak, anaknya kemana? Anaknya kepada yang muslim, tidak boleh kepada yang kafir. Wala haqqa lil mar'ah idza nukihat. Nah, dan termasuk yang menggugurkan hak asuhnya ibu adalah kalau ibu nikah lagi, cerai, hak asuhnya dibawa ibu. Setelah iddah selesai, ibu ini nikah. Kalau nikah ibu ini, maka anak ini hak asuhnya dipegang suami. Kecuali kalau nikahnya kepada seseorang yang punya hak untuk mengasuh juga, baru boleh. Siapa hak asuhnya? Umpama ini suami istri ini cerai, punya anak satu. Hak asuh kepada ibu selama nggak kawin. Kawin diminta sama bapak, kamu kan sudah nikah mana? Nah ini, kalau suami yang nikah masih nggak masalah, hak asuh masih punya, nggak bisa ditarik. Tapi kalau yang nikah itu perempuan, ini masalah. Karena apa? Kalau sudah dinikah, laki-laki yang datang merasa itu bukan anaknya, nah itu kesian nanti. Ya, sebaliknya tidak. Kalau seorang laki-laki nikah, dia punya hak, ini anak saya. Perempuan nurut, walaupun ya
Kenyataannya kadang-kadang ibu tiri ini lebih kejam dari ibu kota. Ya. Apa namanya ibu? Tapi itu sekarang. Orang dulu itu istri itu nggak ada yang berani sama suami. Jarang ada istri yang nekat sama suami. Ini fil akhir-akhir ini aja istri ini mudah berani meminta cerai, kemudian punya hak yang sama dengan laki-laki macam-macam. Ini baru-baru ini aja ini. Mungkin 100 tahun terakhir. Sebelumnya itu tidak. Makanya lihat ini aturannya. Kalau istri nikah, hak asuhnya hilang. Kenapa? Ganggu suami. Tapi kalau apabila suami tidak. Kecuali kalau ibu itu atau istri tadi itu yang punya hak asuh nikah dengan seseorang yang orang itu juga punya hak asuh. Siapa? Ya coba aja dilihat tadi itu. Bisa jadi pamannya, bisa jadi sepupunya si anak tadi itu. Apa aja yang kalau diurut-urut dia punya hak asuh. Maka tetap anak itu dipegang oleh ibu. Wa idza balagha shaghir. Nah, ini di hak asuh, terus diasuh. Kalau apabila anak kecil tadi itu sudah mencapai batasan tamyiz. Apa tamyiz? Ya'kul wahdah, yashrab wahdah, wa yastanji wahdah. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa ke kamar mandi, istinja sendiri. Ya. Itu namanya anak yang sudah tamyiz, sudah bisa membedakan istilahnya. Usia tamyiz itu takriban ya berapa? 9-10 tahun lah. 9 tahun lah. Atau 7 tahun. 7 tahun. Kalau yang biasanya itu 7. Makanya muru auladakum lisholah lisab'in. Kenapa? Usia tamyiz itu kebanyakan. Jadi kalau sudah anak tadi itu usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, khuyir baina abawai. Dia diberi hak otoritas untuk memilih siapa dari kedua orang tuanya, bapak atau ibu. Fa in ikhtara ahaduhuma sullim ilaih. Kalau memilih satu di antara keduanya, milih bapak atau milih ibu, maka diberikan. Tapi lakin in ikhtara ibnu ummahu. Kalau si anak tadi itu memilih ibunya, kana inda abihi bin nahar li yu'allimahu wa yu'adibahu. Maka harus diantarkan ke bapak di waktu siang hari, ya, untuk diberi pendidikan dan untuk diberi tarbiyah. Tetap pendidikan anak ini pada bapak. Ya. Karena ibu itu juga kadang-kadang kesulitan. Kalau sudah anak sudah mulai agak besar ini sudah kesulitan ngadepinya. Lah yang bisa itu bapak. Nah ini makanya usia segitu harus dibawa ke laki-laki, ya bapaknya, untuk dididik. Fa in ada wakhtarul akhar dufi'a ilaih. Kalau umpama setelah diberi kesempatan untuk milih bapak atau ibu ya sudah. Tapi jangan lupa kalau pagi biar belajar, ya. Jadi sekolahkan ke bapaknya gitu. Dididik. Ya, bisa setiap hari, bisa berapa hari sekali, pokoknya dididik oleh bapaknya. Supaya ini jadi orang. Tapi kalau apabila berubah pikiran, yang tadi memilih ibu sekarang berubah pikiran, milih kepada bapaknya, dufi'a ilaih. Ya, dia boleh dipindah. Wa in ada wakhtarul awal u'ida ilaih hakadha. Terus berubah lagi ini anak, minta lagi sekarang sama ibunya, bawa ke ibunya. Kapanpun berubah-ubah, ya, yang dipilih anak itulah yang berhak. Illa an yadhhar minhu bihadza wala wa khabal. Kecuali kalau ini anak, ya, memang enggak waras. Ya. Nampak pada dirinya khabal. Ya, khabal itu kayak apa namanya, kayak bodoh ya, idiot ya. Fala yutaba ikhtiyaru. Terus di mana? Yutrok inda man kana indahu qabla tamyiz. Ya, kepada siapa yang sebelum tamyiz itu, yaitu diserahkan.
Inilah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan ya dari proses hak asuh ini, kita lihat mestinya orang itu kalau sudah cerai itu sudah selesai. Nanti lihat itu. Ya, ada ketentuan kalau diminta, ada yang tidak kebaca nggak tadi? Nah, ada yang kurang ya? La haq lil mar'i dan nukihat sudah ila antangkim. Syurutul hadir akan tadi ada setelah ada akal. Oh akal aja ya. Ya akal itu berarti bukan gila itu aja. Entah. Ada kok. Oh ini nomor 10. Ini ada Mak. Ya, ini saya ingat. Akan tetapi apabila anak itu memilih untuk diasuh ibunya, maka dia itu kalau pagi atau siang harus pada orang tua laki-laki untuk ditakdib dan untuk ditaklim, diajarin ilmu ya, dan dididik. Taib. Wa in ikhtara abahu. Ini kalau ikhtara in ikhtara abahu lam yamna'u min ziarati ummi. Tidak boleh bagi bapak. Jadi anak ini kalau sudah ya tamyiz, terus pilihannya bukan ke ibu, ke bapak, maka hukumnya berikan ke bapak, dan bapak tidak boleh mencegah ini anak untuk ziarah ibunya. Ya. Wa huwa aula minha bil khuruj wa yamna'ul ab untha idza ikhtarathu min ziyarati ummiha li ta'alluf asyanah wa adamil buruz. Terus kemudian boleh bagi bapak apabila anak itu perempuan dan memilih untuk ziarah ibunya ya, yang terlalu sering dan ibunya di situ ada suaminya. Ya. Wa adamul buruz ya, agar tidak terlalu sering keluar. Itu boleh dicegah. Wala tumna ziarat waladaiha, dan ibu juga tidak diperkenan, ibu tidak boleh dilarang kalau ingin berjumpa anaknya yang dibawa oleh suaminya. Wa idza zarat la tutilul mukuth, dan kalau sudah bertemu dengan siapa anaknya di suaminya lama itu, mantannya, dikatakan tidak boleh terlalu lama. Hadza in radhiya bihi wa illa fa indaha. Itu kalau memang suaminya ridho, kalau enggak lebih afdol anaknya yang dibawa ke ibunya. Kalau anaknya perempuan dan memilih untuk hak asuh dipegang oleh ibunya, maka pagi dan siang ada di mana? Di ibunya. Lain dengan laki-laki tadi. Siang di mana? Bapak untuk ditakdib. Tapi kalau yang perempuan, siang dan malam pada ibunya. Bapak yang datang untuk ziarah. Dan wala yatlub ihdaruha indahu. Enggak boleh bapak menuntut anak perempuan itu didatangkan ke rumahnya, tidak. Tapi siapa? Si bapak yang ke rumahnya. Kemudian apabila anak tersebut sakit, baik laki maupun perempuan, yang paling berhak untuk menjaganya, merawatnya adalah ibu. Baik anak itu ketika di ibu atau ketika di bapak. Dan endal ab in rodhi, dirawat di tempatnya bapak kalau pas dia di bapak, kalau ridho, kalau enggak dibawa ke tempat perempuan. Ya. Selesai bab tolak. Nah ini selesai. Ini bab tolak ini. Kita waktunya sudah mepet kalau masuk bab tolak.
Kemudian saya kasih waktu tanya jawab aja. Kalau mulai masuk bab talak ini bab yang paling banyak pertanyaan. Nah, bab talak. Nah, permasalahan di nikah ini kalau kaitannya bab talak ini orang terlalu awam. Kemarin dulu ada saya di sini dosen loh ini. Dosen nggak pinter ah. Ya. S1, S2 ya. Dosen nggak mungkin S1, S2 atau S3. Tapi dia suami istri, punya permasalahan, minta diselesaikan. Saya tanya, sudah berapa kali talak? 7 kali. Ya apa 7 kali? 7 kali talak. Terus saya minta waktu-waktu talak. Ya pertama tanggal sekian. Kenapa? Karena ada ketentuannya. Talak kalau sudah lebih daripada masa iddah ya nggak berlaku talak, sudah bukan istrinya. Kemudian ketika mentalak, apa pernah merujuk lagi? Nggak ada, tapi ditalak tapi dikumpuli. Ada gol yang mengatakan orang mentalak kemudian ngumpulinya itu ruj'ah. Oh maaf, mengumpulinya itu rujuk. Walaupun pendapat itu nggak kuat. Pendapat yang kuat rujuk harus dengan kata-kata. Tapi ada pendapat. Kemudian kalau apabila masih di masa iddah ditalak lagi, tambah lagi talaknya. Jadi rumit masalahnya kalau orang nggak ngerti agama ini. Anak di sekolah pinter merasa berhasil orang tuanya. Ya. Kadang begitu. Seorang bapak ini kalau sudah bisa belikan anaknya itu mobil, bisa membelikan anaknya itu perusahaan, sudah merasa bahwa dia ini orang hebat. Tapi nggak bisa memberi pendidikan. Akhirnya kacau nanti. Rumah tangganya dengan anak, dia nggak bisa jadi orang benar. Nikah, talak jadi hal biasa. Ngamuk-ngamuk dikit talak, ngamuk dikit talak. Kamu saya talak. Terus begitu. Ya. Sudah itu sudah ada. Kalau terus kemudian ada lagi yang punya anak setelah dia itu mentalak 7 kali tadi itu. Mau anaknya siapa ya? Dan seperti itu terjadi. Nanti kalau sudah gitu terus gimana? Ini harus menikah, harus nunggu ini nikah lagi. Wah, enggak mau saya. Ya, enggak mau. Lo enggak ngerti agama, repot aja ngomong. Ya. Jadi banyak hal di bab talak ini, banyak hal orang yang persepsinya keliru. Ada lagi nanti yang bilang suami itu kalau enggak memberi nafkah istri 3 bulan itu jatuh talak. Dari mana dalilnya 3 bulan? Ente pernah dengar enggak kayak gitu? Suami itu kalau tidak memberikan nafkah kepada istrinya secara 3 bulan berturut-turut maka jatuh talak. Ada enggak nasnya kitab yang mengatakan 3 bulan? La kitab lal Quran wala hadis wala hatta yakni kutubus salaf. Tidak ada sudah. La sahaba wala tabi'in. Hanya saja perkataan seperti itu perkataannya hakim. Jadi begini loh, kesian perempuan itu kalau ditinggal hilang oleh suaminya itu nggak bisa jatuh talak, nggak ada, gantung. Ada perempuan suaminya hilang, gantung wes. Ya. Mau nikah lagi nggak bisa. Terus gimana? Ulama mengatakan tergantung dhon. Suaminya kemana? Kalau suaminya naik pesawat, masalah. Terus di pesawat itu mati semuanya, jasad suami nggak ketemu. Ini kan gantung juga. Jasad, tapi yang lainnya mati, berarti dhon bahwa dia juga mati. Ya, dhon dia juga mati. Oh, ini dhon dia mati. Karena apa? Karena yang lain mati kan, dhon mati. Akhirnya sudah apa? Wis apa jenenge? Bojomu paling mati. Warisan dibagi. Ya, warisan dibagi. Terus iddah selesai. Setelah iddah selesai warisan dibagi. Dapat setahun nikah. Si istri itu nikah dapat 2 tahun. Teko yei. Klutuk.
ente kemana ente kemarin orang mati semua. Allah. Selamat no Gatot Koco. Al-muhim mana selamat. Akhirnya tinggal di pulau kayak film-film ngono. Kemudian hidup di sana setahun sampai nyari jalan ini. Al-muhim tawil arid. Maka ketika datang suaminya tadi itu, infasah dia dengan yang nikah yang baru itu. Kembali kepada yang ya, kembali. Ya, intinya begini. Saya nggak bahas itu. Itu bisa jadi kayak gitu, atau bisa jadi hilang. Tapi bukan ada tabrakan, tapi tidak tahu hilang kemana. Itu main dhon fil umur. Umurnya berapa suami? Kira-kira dia sudah meninggal apa belum? Kan kasihan. Nunggu 20 tahun loh bisa-bisa. Untuk menyelesaikan akan masalah hal ini, KUA cerdas, pandai. Buat saya pinter. Apa itu? Suami setelah nikah, setelah dinikahkan itu, dituntun untuk taklik tolak. Taklik tolak. Jadi begini. Ya Mughith, ikuti. Ini kan sudah agak itu sudah nikah. Katakan apa yang ingin saya Mughith, apabila selama berturut-turut 3 bulan tidak memberi nafkah, maka saya jatuhkan talak. Berarti talak ente ini talak ta'liq dengan tidak memberi nafkah. Jadi orang yang mengatakan barang siapa yang 3 bulan tidak memberi nafkah itu maka jatuh talak, itu karena takliknya suami, bukan karena ada 3 bulan Pak. Kalau itu mau rubah juga boleh. Wah 3 bulan terlalu cepat, anak 6 bulan aja. Itu ngomong sama KUA. Saya kalau 3 bulan tidak mau Pak, 3 bulan kecepatan. Berapa? 6 bulan. Ya 6 bulan. Jadi takleknya 6 bulan. Kecepatan Pak. 2 tahun. Aduh, terus tergantung kesepakatan taklik ente itu. Boleh kan mentaklik itu dalam nanti talak. Nanti saya akan ajarkan di bab tolak. Nah itu pasti banyak pertanyaan. Karena ya tadi itu yang paling banyak masalah dalam keluarga itu adalah talak. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lihat pertanyaan yang ada di sini. Berarti setelah seorang suami mentalak istrinya, jika ingin rujuk gimana, Beb? Ya kalau masih dia di iddah, dirujuk aja dengan kata-kata kamu saya rujuk, selesai. Bangun nikah, nggak usah nikah. Terus kalau suami setiap ada masalah selalu pergi dan di rumah, gimana itu, Beb? Ya nggak apa-apa, mungkin mau menenangkan daripada nanti ngomong talak di rumah. Beb, kalau misal suami bisa memberikan nafkah makan, baju, tapi nggak bisa memberikan tempat tinggal bagi istri, wajib tempat tinggal. Seperti tempat tinggal istri ketika istri masih bersama orang tua, itu termasuk iskan. Ya, bukan berarti memberi sukna itu harus beli rumah loh ya. Pokoknya ditempatkan si istri tempat yang pantas buat dia dimanapun itu. B. Bagaimana jika seorang ayah tidak sanggup menafkahi anaknya, gadisnya, karena kondisi keuangan beliau juga sempit, apa yang harus si anak lakukan? Ya anak gadis itu kalau memang bisa bekerja, kalau anak gadis itu sampai besar tuh sebelum nikah tanggungannya siapa? Bapak. Kalau laki-laki, kalau dia sudah bisa bekerja, bisa ini sudah selama dia nggak fakir, ya sudah suruh kerja. Tapi kalau perempuan sampai dia nikah tanggungan bapak. Batasan nafkah per hari minimal berapa? Kemarin saya sampaikan itu ada moksir, ada ini semua macam-macam. Kalau suami meninggalkan istri sudah setahun terus gimana? Istri nikah lagi itu gimana, Beb? Enggak boleh, tadi saya sampaikan. Harus dipastikan kalau sudah dicerai baru boleh nikah. Beb, jika anak lebih ikut ke bapaknya yang berlainan agama, padahal dari kecil anak tersebut dipakai hijab oleh ibunya, bagaimana tanggung jawab? Oh, nggak boleh, harus ikut ibunya.
Karena bapaknya tadi itu beda agama nggak boleh. Kalau begitu kebutuhan anak itu tanggung jawab siapa? Nafkah pada bapak. Wah, ini masalah hak asuh saja. Tapi kalau untuk nafkah tetap bapak. Ustaz, kalau si istri dirujuk dalam masa iddah tapi si istri menolak, nggak bisa menolak. Tidak ingin rujuk, nggak bisa. Ditolak tetap rujuk. Nah, rujuk itu hanya dari pihak suami. Istri nggak usah ikut-ikut sudah. Setelah dicerai besok lagi datang kamu saya rujuk sudah. Nggak usah pakai gobil tuh, nggak usah pakai apa. Jadi terus apa? Jadi kembali dengan sendirinya. Ya, apabila belum mampu beli rumah tapi ngontrak, mau minjem, mau apa, yang penting suami tanggung jawab memberi tempat tinggal untuk istrinya. Cara apapun. Beb, cara membangun rumah tangga yang baik itu bagaimana? Pakai semen, pakai batu bata, ya. Ya, kemarin sudah saya terangkan, Beb, orang tua saya mau cerai, gimana ya, Beb? Abghadul halal tapi tolak. Nanti kita akan bahas besok ya. Cerai itu bukan solusi. Beb, nama kitabnya apa? Umdatus Salik. Beb, kalau seorang ayah tidak pernah menafkahi istrinya, ayah menafkahi. Ya apa sih? Seorang ayah tidak menafkahi istrinya, dia itu bagaimana? Seorang ayah, seorang suami mungkin. Seorang suami tidak pernah menafkahi istrinya, tapi dia itu, Beb, megang duit. Apakah itu juga sudah jatuh talak, Beb? Kalau dia mentaklik talak 3 bulan tidak memberi nafkah, tapi nafkah itu kan nggak harus dikasih duit. Nah kalau sekolahnya di rumah sudah dibelikan masakan apa itu kan namanya nafkah itu. Talak dalam hati nggak sah. Beb, kalau misal suami tidak mampu memberi nafkah, berarti ihsar fi nafkah. Namun istrinya ridho dan mau mengerti, apa tetap jadi utang? Tetap jadi utang. Dan nanti kalau tetap jadi utang, kalau mau dikasihkan utang hadiahnya, monggo silakan. Yang penting istri kasih hak dulu. Bagaimana hukum putus silaturahim dengan mantan suaminya? Ya harus. Wah, bahaya ini kalau ada pertemuan dengan mantan. Ya. Apa jenenge itu? Alumni itu loh, pertemuan alumni. Tidak boleh, kalau dengan mantan tidak boleh ketemu lagi. Tidak boleh, apalagi dijak pergi jalan, oh bahaya ini. Ini nikah aja lagi. Beb, kalau suami istri cerai, punya anak perempuan, tapi gak mau ikut ibunya karena sudah terbiasa dekat sama ayah, bagaimana? Enggak. Kalau sebelum tamyiz ke ibu, tapi setelah tamyiz suruh pilih. Beb, bagaimana kalau ortu tidak paham agama, kemudian ingin acara resepsi minta simpel, campur, sedangkan anak tidak mau karena tidak sesuai dengan syariah. Bagaimana, Beb? Harus taat istri atau syariah? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau untuk urusan taat sama Allah, kita nggak akan taat dengan manusia. Nggak itu bapak, nggak itu ibu, nggak itu pemimpin, nggak itu siapapun. Kalau pemimpin mengatakan nggak boleh jilbaban, tetap jilbaban. Karena itu adalah perintahnya Allah. Perintah Allah nomor 1, di atasnya siapapun. Ya. Selain daripada itu monggo. Kita suruh pakai helm, ahlan wa sahlan. Ya, wajib pakai helm, tidak pakai sunnah lagi, wajib helm. Polisi suruh kita pakai helm, pakai helm, pakai seatbelt, pakai seatbelt, kewajiban. Tapi kalau terus diperintahkan sesuatu yang melanggar syariat, maaf, saya lebih pilih perintah Allah.
Beb, kalau video live-nya dibuat highlight gimana? Biar kita bisa dilihat pas lagi. Apa highlight itu? Tak paham. Di save di YouTube gimana, Beb? Nah, kalau di save di YouTube, insya Allah saya akan mengajar bab Al-Miftah li babin nikah lil Habib Muhammad bin Salim bin Hafid secara berurutan. Itu insya Allah akan saya buat mungkin setiap pertemuan 15-20 menit dan setiap bab. Insya Allah sudah ada keinginan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, bagaimana hukumnya apabila suami mengurus perceraian di pengadilan dan sudah berkali-kali tapi si suami belum sekalipun mengucapkan kata talak? Ia nggak jatuh talak, tapi nanti yang dikhawatirkan pemerintah sudah menjatuhkan talak. Maka untuk urusan di pemerintahan sudah talak, tapi urusan syariat belum. Dan kalau sampai nikah, kesian nanti suaminya juga yang nggak mau mentalak. Apakah kau rela kalau istrimu nikah dengan nggak sah, ditiduri orang ada, jadi malah nggak karu-karuan? Sudah relakan sudah. Ya, kayak kan ngomong wedok mana ya? Beb, saya udah ngelamar cewek tapi dari pihak orang tua cuma jawab jangan keburu. Ana harus gimana? Ya sabar. Tapi seluruh kebutuhan rumah kebanyakan ditanggung istri. Suami sesekali saja ngasih nafkah, itu bagaimana solusinya, Beb? Ya kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau kewajiban suami ini kewajibanmu, saya nggak mau ngeluarin duit, ya nggak apa-apa. Tapi kan ini yang namanya litas kunu ilaiha, ya jangan perhitungan. Ini kalau permasalahan tiba baru diselesaikan. Kalau nggak ada permasalahan ya sudah. Assalamualaikum, Beb, kalau bapak saya nggak pernah nafkah ibu saya kerja, kalau bapak minta uang terus nggak dikasih, ibu saya mau dosa apa enggak dosa. Haknya istri kalau punya uang dipegang sendiri. Mau kalau dia seumpama nggak makan sendiri boleh. Beb, kalau misal suami selalu menutupi uangnya untuk apa saja, nggak pernah jujur, dan ternyata punya utang online, maunya istrinya itu ada kejujuran, gimana menyikapi? Istri nggak usah tahu. Kalau istri, ini saya kasih masukan ya. Kalau mau pernikahan awet, kalau mau pernikahan itu langgeng, istri jangan tahu dua hal. Yang pertama, jangan tahu dompet atau rekening suami. Kalau tahu dompet dan rekening, kata ulama, kalau tahu rekeningnya sedikit, ahanathu, akan suamiku miskin. Kalau apabila tahu uangnya banyak, tolabathu, nuntut akan lebih. Jadi nggak usah tahu. Anda, wahai seorang istri, seorang wanita, jangan tahu berapa rekening suamimu. Pokoknya yang penting kalau ada kebutuhan minta, itu aja. Berapa itu bukan urusanmu. Itu kalau mau langgeng. Tapi kalau sudah ikut campur urusan ekonomi suami, nggak karu-karuan. Yang pertama. Yang kedua, jangan buka HP-nya suami. Anda kalau mau langgeng. Kalau buka HP suami, nanti ada lihat dialognya dengan temannya, nggak tahu yang kadang guyon jadi serius, nggak karu-karuan. Jangan sentuh handphonenya, jangan sentuh buku tabungannya kalau mau langgeng. Nah, kalau istri mau tahu uangnya suami berapa, ini berapa, akhirnya malah justru kalau uangnya banyak dihargai, kalau sedikit nanti akan tidak dihargai dan lain-lain. Beb, bagaimana digantung bertahun-tahun, dicerai tidak dinafkahi, dicerai tidak dinafkahi, ya apa sih? Tidak jelas soalnya. Dicerai tidak dinafkahi lahir batin. Kalau sudah dicerai ya sudah. Beb, kalau suami jarang memberikan nafkah batin karena masih mencintai mantan istrinya, bagaimana, Beb? Saya boleh minta cerai? Nggak boleh. Nafkah batin itu tidak wajib. Yang wajib adalah nafkah zahir. Ya. Nafkah batin itu boleh istri untuk melapor hakim apabila dia menyatakan tidak mau ngumpuli. Tapi kalau dia nggak mau pernyataan, mungkin dia punya penyakit yang nggak tahu ya. Jadi kurang
apa gairahnya ataupun tidak bisa dipaksa. Beb, jika si istri diberi nafkah kurang dari standar, tapi ia memberikan uang seluruhnya kepada ibunya, bagaimana, Beb? Saya kasih tahu ya. Wahai para istri, apabila kau lihat suamimu berbakti kepada ibunya, itu adalah pendidikan untuk agar anak-anakmu berbakti kepadamu, wahai istri. Jadi kalau suami ini perhatian sama ibu, ngasih nafkah ibu dan lain-lain, walaupun tadi ada beda pendapat, nafkah mana yang didahulukan, istri dulu atau ibu? Ya, yang mau tamat apa? Istri dulu, baru nanti ya. Kemudian ada yang mengatakan ibu dulu. Sudahlah, sabar wahai istri. Dia lagi berkhidmah kepada ibunya supaya berkah kehidupannya. Sabar. Dan itu nanti akan ada pelajaran untuk anak-anakmu agar dia berbakti kepadamu. Bagaimana hukum melanggar lalu lintas seperti melawan arus dan yang lainnya? Nanti kalau aku ini Kapolri kok. Tidak, maksudnya dosa apa enggak? Iya betul, katanya Rasul, katanya Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Yani taat ulil amri itu wajib. Ya, kayak contohnya, saya kasih contoh. Masalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sering ini, masalah ini tuh sering saya kasih contoh. Masalah nikah. Nikah siri. Nikah siri itu boleh secara syariah, tapi tidak boleh secara pemerintah. Ini kan boleh syariah, boleh pemerintah. Enggak boleh pemerintah. Bahkan dulu pernah ada ancaman orang yang nikah siri ditangkapi semua. Ya, walinya ditangkap, ini ditangkap karena tidak resmi. Nah, maka orang yang melakukan nikah siri itu melanggar aturan pemerintah, dilanggar. Enggak boleh. Tapi dalam syariat dia tidak melanggar. Ya, seperti itu. Beb, kalau ada perempuan ketika ditalak, dia yakin bahwa ia sudah talak yang ketiga, 2 hari kemudian ngaku masih talak 1 atau 2 dengan hujan-hujannya dengan tujuan agar bisa rujuk lagi, itu gimana? Ya datang ke hakim, sampaikan 3 itu apa aja. Highlight itu di save di EIG bisa, saya nggak tahu caranya. Monggo sampai ke sini ajari saya. Si laki-laki menghilang selama 2 tahun. Ibu dari suami datang ke rumah. Si perempuan mengembalikan barang-barang si perempuan dengan artian si ibu dan laki-laki mewakili kedawa nih rek. Laki-laki mewakili untuk mentalak si perempuan. Apakah sah? Boleh nanti saya akan terangkan masalah yang namanya talak bisa taukil, walaupun taukilnya perempuan. Beb, kalau suami sudah mentalak tapi tidak diurus surat hukum dan malah menggantungnya si istri, tetap memberi nafkah kepada anak tapi tidak tinggal serumah dengan istrinya dan tidak ada kata rujuk, gimana? Ya talak. Dalam hukum syariat sudah talak, sudah bisa itu. Tidak boleh kumpul, tidak boleh apa. Kalau sudah masa iddahnya sudah bukan lagi suami istri itu. Walaupun nanti di urusan pemerintahan belum, karena harus diselesaikan. Terawih kan 2 rakaat. Niatnya pertama sekali apa enggak setiap 2 rakaat niat? Beb, kalau istri memaksa ingin menjadi wanita karir, bagaimana sikap suami? Sikap suami membiarkan istri bekerja dan lain-lain, selama tidak ada fitnah, mungkin nggak masalah. Tapi